Assalamualaikum anak-anak TK Islam At-Taqwa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin anak-anak sudah berkenalan dengan Umi-Umi dan juga teman di kelasnya masing-masing. Hari ini Umi akan memperkenalkan ruangan-ruangan kelas yang ada di TK Islam At-Taqwa. Ruangan yang pertama yaitu kelompok B3. Di kelompok B3 ada Umi Rina dan Umi Erna. Ruangannya berdekatan dengan masjid. Selanjutnya, setelah kelompok B3 kita menuju kelompok A2. Di kelompok A2 ada Umi Lilis dan Umi Dayu. Kelompok A2 berdekatan dengan gerbang keluar dari TK Islam At-Taqwa. Sekarang kita beralih ke kelompok B1. Di kelompok B1 ada Umi Depi dan Umi Ella. Nah, ini ruangannya kelompok B1. Untuk anak-anak kelompok B1, ruangan kelompok B1 ada di belakang kelompok A2. Untuk selanjutnya kita lihat ada kelompok A1. Mana anak-anak kelompok A1? Nah, ini ada ruangan kelas A1. Ada Umi Nur dan Umi Siti. Wah, lihat kelasnya. Setelah kelompok A1, sekarang kita berkunjung ke kelompok B2. Di kelompok B2 ada Umi Arti dan Umi Ina. Kelompok B2 berdekatan dengan dapur dan juga kantor. Nah, untuk kelompok B2 kelasnya di sini ya. Selanjutnya ada ruangan kantor kepala sekolah dan TU. Nah, untuk ruangan kantor kepala sekolah dan TU ada di antara kelompok B2 dan kelompok A1. Siapa yang bekerja di sini? Yaitu ada Umi Ayang dan Umi Anti. Nah, selanjutnya kita lihat dapur dan toilet guru. Di dapur ada kompor dan alat-alat dapur lainnya. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak sudah belajar di sekolah, kita belajar praktek memasak di dapur. Nah, untuk toilet anak-anak ada di sebelah atas. Nah, kita lihat ya. Toilet anak-anak terdiri dari 2 toilet. Nah, di sebelah toiletnya ada gudang. Nah, kita lihat yuk, ada apa saja alat-alat yang ada di dalam toilet. Nah, ada ember, ada gayung, ada juga untuk gantungan baju. Nah, anak-anak ketika masuk ke toilet, ketika kita mau ke toilet, ada tata tertibnya. Yaitu yang pertama, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Dan ketika di dalam toilet pun, ingat, anak-anak tidak boleh main air atau misalnya memainkan kerannya. Anak-anak harus belajar berhemat air. Ketika anak-anak sudah belajar di sekolah, kalau misalnya mau buang air kecil dan buang air besar, anak-anak harus izin dulu sama Umi di kelasnya. Nah, nanti setelah diberi izin, anak-anak kalau belum bisa sendiri ke toiletnya, nanti akan diantar oleh Umi ya. Nah, bagaimana sekarang cara buang air kecil dan buang air besar? Nah, tadi sudah Umi jelaskan, anak-anak sebelum masuk ke toilet harus berdoa dulu. Nah, setelah itu baru boleh masuk ke toilet. Jangan lupa pintunya ditutup. Nah, nanti anak-anak membuka celananya dan disimpan di gantungan baju yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, kalau anak-anak misalnya mau buang air kecil dan buang air besar, harus di klosetnya. Nah, kalau untuk buang air kecil, anak-anak menyiram 3 gayung air. Kalau misalnya untuk buang air besar, harus lebih dari 3 gayung sampai bersih. Dan jangan lupa, kalau buang air besar harus menggunakan sabun juga. Nah, sekarang kita lihat tempat wudhu dan cuci tangan. Nah, untuk tempat wudhu dan cuci tangan ada di dekat toilet yang tadi sudah anak-anak lihat. Nah, kata
saat berwudu, Umi akan jelaskan. Yang pertama, anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah wudu. Nah, setelah itu jangan lupa harus antri dulu ketika anak-anak berwudu, harus sabar menunggu giliran. Nah, anak-anak tidak boleh saling mendorong, tidak boleh main air, jadi harus belajar sabar ya. Ketika wudhu, anak-anak membuka keran secukupnya atau tidak terlalu besar airnya ya, supaya anak-anak belajar berhemat dan juga supaya tidak basah terkena baju yang anak-anak pakai. Setelah selesai berwudhu, jangan lupa tutup kembali kerannya setelah digunakan. Sekarang kita mau melihat wastafel. Nah, di TK Islam At-Taqwa ada 3 wastafel, yaitu ketika gerbang masuk, gerbang keluar, dan di depan kelompok A1. Nah, sekarang apa fungsinya wastafel? Nah, wastafel digunakan untuk mencuci tangan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, nanti ketika anak-anak masuk sekolah, jangan lupa ketika masuk ke gerbang kita cuci tangan dulu. Karena anak-anak sebelum masuk sekolah mungkin memegang sesuatu, tangannya juga ada kumannya, ada debunya. Nah, harus dicuci tangan dulu dengan cara yang benar. Dan jangan lupa anak-anak jaga jarak dengan temannya yang sedang antri mencuci tangan. Nah, nanti juga ingat yang tadi Umi pesankan, kerannya tidak boleh terlalu besar dan airnya secukupnya sampai tangan anak-anak bersih. Anak-anak masih ingat tidak cara mencuci tangan yang benar? Sekarang kita mau menonton tayangan cara mencuci tangan yang benar. Tolong disimak ya. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga 2 telapak tangan. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri bersihkan, ibu jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga 2 telapak tangan. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri bersihkan, ibu jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Anak-anak, itulah ruangan-ruangan yang ada di TK Islam At-Taqwa. Nah, Umi tunggu nanti di sekolah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.